Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarani Putra Prasetyo dengan NIM D1012-11019 dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi isu permasalahan drainase di Universitas Hasanuddin Tamalandrea. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu drainase secara umum. Nah, drainase itu berfungsi sebagai mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan air sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk sistem drainasenya itu sendiri terbagi menjadi fungsi layanannya, yaitu pertama ada drainase lokal yang merupakan saluran awalnya dengan skala pelayanan kawasan kota tertentu, dan kedua itu ada namanya sistem drainase utama, yaitu terdiri dari 3 saluran yang melayani sebagian besar masyarakat. Kemudian ada namanya flood control atau pengendalian banjir, yaitu memiliki skala pelayanan antar wilayah kota melalui pengendalian air sungai yang melintasi wilayah itu. Nah, berdasarkan fisik drainase itu terbagi lagi menjadi 3. Pertama itu ada namanya saluran tersier, yaitu menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder. Kemudian ada namanya saluran sekunder, yaitu menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. Dan terakhir itu ada namanya saluran primer, yaitu menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. Kemudian, untuk sistem drainase di Universitas Hasanuddin Tamalandrea itu sendiri, ada saluran drainase tersier yang ada pada kawasan Universitas Hasanuddin Tamalandrea, kemudian ada saluran drainase sekunder di Jalan Politeknik, dan kemudian ada saluran drainase primer di Sungai Talo. Nah, berdasarkan penelitian yang berjudul Identifikasi Permasalahan Infrastruktur Drainase di Kampus Universitas Hasanuddin Tamalandrea, Kota Makassar oleh Sohifa Saf dan lainnya tahun 2021, menurut penelitian itu drainase Universitas Hasanuddin Tamalandrea itu masih kurang layak dan belum memenuhi standar. Karena pertama, itu ukuran drainasenya itu masih kecil dan tidak berfungsi semestinya. Dan drainasenya itu juga tercampur dengan material lain yang dapat dilihat di gambar di samping ini. Dan juga di Universitas Hasanuddin memang memiliki daerah penangkap air, yaitu Danau Unhas, tetapi itu masih kurang layak karena sering terjadi sedimentasi. Nah, selain itu diteliti juga jika drainasenya itu banyak dijumpai bahwa berfungsi juga untuk air kotor dan air hujan. Sebagaimana diketahui, dengan jumlah populasinya itu dikalikan dengan standar ditetapkan, hasil air kotornya itu sebanyak 1.764 160 liter per orang per hari. Padahal untuk kondisi drainasenya itu kan masih kurang layak. Nah, dan belum apalagi apabila saat curah hujan yang tinggi, karena berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kota Makassar, kalau topografi Universitas Hasanuddin Tamalandrea itu memiliki relatif datar dan permukaan tanahnya itu landai. Jadi dengan kondisi wilayah tersebut dapat mengakibatkan sering terjadinya banjir dan ditambah lagi kondisi drainase yang kurang baik karena sering terjadinya sedimentasi sehingga memperlambat saluran air. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.